Hello everyone, we are Group 5. We will present the results of our discussion about international markets and globalization. Before we explain the topic of our discussion, I will introduce members of my group one by one. I am Dian Angelia as moderator and presentator. She is Yurisnawati, Siti Madiana, and Asmi Rasari. The first slide explains the topic international trade that will be explained by Asmi Rasari. Baik, materi pertama adalah tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya yang pertama adalah perluasan pasar, langkah strategis di mana sebuah perusahaan mencari pelanggan baru di pasar atau di luar negeri. Tujuannya sederhana, mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada alokasi sumber daya, merujuk pada penggunaan dan distribusi sumber daya secara efisien agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia mungkin lebih unggul dalam produksi kopi, sementara Australia lebih unggul dalam produksi wool. Dengan adanya pertukaran, kedua negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Yang ketiga ada akses sumber daya. Perdagangan internasional mengacu pada kemampuan satu negara untuk memperoleh barang dan sumber daya yang tidak tersedia di negara tersebut secara cukup dalam negeri mereka melalui perdagangan dengan negara lain. Saya akan menjelaskan tentang restriction to international trade. Yang pertama itu ada tarif, yang dimana tarif ini merujuk pada pajak atau bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang impor saat memasuki suatu negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan harga barang impor sehingga barang produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar domestik. Tarif dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dari pesaing asing. Yaitu yang kedua ada quotas, yang dimana kota ini adalah pembatasan jumlah barang yang diizinkan untuk diimpor ke suatu negara selama periode waktu tertentu. Pembatasan ini dapat berupa kuantitas tertentu atau nilai moneter dari barang. Kuota ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dengan mengontrol jumlah impor, mencegah penumpukan barang asing di pasar domestik, dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada embargoes, yaitu ada embargo. Embargo ini adalah larangan total terhadap perdagangan dengan negara tertentu. Hal ini dapat diperlakukan karena alasan politik, ekonomi, atau keamanan nasional. Embargo ini bersifat gratis dan melibatkan penutupan sepenuhnya terhadap impor dan ekspor dengan negara yang dikecualikan. Tujuan embargo adalah mencangkup tekanan politik, perlindungan terhadap hak asasi manusia, atau tanggapan terhadap tindakan agresif dari suatu tertentu. Okay, next slide by me. Mini case the word trade talks. First, global negotiation. Success in going negotiation can promote free trade among countries. 2. Mapping global trade. A closer look at the patterns and flows of international trade around the world. And last, the impact of agreements. How trade agreements shape global markets and influence economic relationship between countries. Nah, maksud dari yang pertama yaitu tentang negosiasi global yang terjadi karena keberhasilan dalam negosiasi yang sedang berlangsung dapat mendorong perdagangan bebas antar negara. Kemudian yang kedua, memetakan perdagangan global untuk dapat melihat lebih dekat pola dan arus perdagangan internasional di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu dampak dari perjanjian. Nah, perdagangan membentuk pasar global dan mempengaruhi hubungan ekonomi antar negara yang ada. Akan melanjutkan menjelaskan tentang the European Union atau EU. Yang pertama itu adalah origin dan expansion, yang dimana asal dan ekspansi sejarah UE ini. Uni Eropa (UE) bermula sebagai komunitas batubara dan baja Eropa pada tahun 1951, didirikan oleh 6 negara Eropa. Evolusinya mencakup pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa atau EEC pada tahun 1957 dan Uni Eropa pada tahun 1993. Ekspansinya melibatkan sejumlah perluasan, termasuk negara-negara Eropa Timur setelah runtuhnya Blok Timur hingga keanggotaannya saat ini yang mencapai 27 negara. Lanjut, yang kedua, yaitu ada Common Market and Single Currency, yang dimana pasar bersama dan mata uang tunggal. Mata uang tunggal Eropa atau euro diperkenalkan pada tahun 1999. Keuntungannya dari mata uang tunggal ini meliputi eliminasi risiko pertukaran mata uang, mempermudahkan perdagangan, dan menciptakan stabilitas ekonomi di wilayah euro. Namun, tantangan tersebut, perbedaan kondisi ekonomi antara anggota dan kurangnya fleksibilitas kebijakan moneter nasional. Yang ketiga itu ada trade and economic policies,
yang dimana kebijakan perdagangan dan ekonomi. UE memiliki kebijakan perdagangan yang terintegrasi, mempromosikan perdagangan bebas, dan melibatkan pembentukan zona ekonomi terpadu. Keanggotaan dalam UE memberikan akses ke pasar besar, meningkatkan daya saing, dan memungkinkan negosiasi perdagangan global yang lebih efektif. Oke, next, the balance of payments atau neraca pembayaran. First, components. Study the various accounts that make up a country's balance of payments, including the current and capital accounts. 2. Importance. Why the balance of payments is a crucial indicator of country's economic health and its relationship with the rest of the world. And last, surplus and deficit. How countries can have either a surplus or deficit in their balance of payments and the implication for trade and currency exchange rate. Nah, maksudnya adalah yang pertama yaitu kita harus mempelajari berbagai akun yang membentuk neraca pembayaran suatu negara, termasuk akun yang saat ini dan akun modal. Kemudian yang kedua, neraca pembayaran merupakan indikator yang sangat penting mengenai perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir yaitu, suatu negara bisa mengalami kerugian dalam pembayarannya dan akan berdampak terhadap perdagangan dan nilai tukar mata uang mereka. Baiklah, I will explain about many case the current account of the balance of payments. First, current account analysis. The main components of the current account and their impact on a country's overall balance. Second, exchange rates effects. How changes in currency exchange rate influence the current account and the overall balance of payments. Third, trade balance consideration. The factors that contribute to trade imbalance and their effect on the current account. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kasus mini neraca pembayaran pada saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada analisis transaksi berjalan. Ini mencakup semua aktivitas ekonomi yang melibatkan ekspor dan impor barang dan jasa serta transfer pembayaran. Ekspor dan impor ini mencakup semua kegiatan internasional yang dilakukan oleh dua negara. Sedangkan transfer pembayaran mencakup aliran uang negara yang tidak melibatkan pertukaran barang dan jasa. Kemudian yang kedua itu ada pengaruh nilai tukar. Nilai tukar mata uang memainkan peran penting dalam transaksi berjalan dan neraca pembayaran. Yang pertama itu depresiasi dan apresiasi. Jika nilai tukar mata uang menurun, depresiasi, barang ekspor menjadi lebih murah bagi negara lain, mendorong ekspor tetapi membuat impor menjadi lebih mahal. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua ada competitiveness. Nilai tukar yang rendah dapat meningkatkan daya saing ekspor di suatu negara, sementara nilai tukar yang tinggi dapat mempengaruhi daya saing tersebut secara negatif. Dan yang terakhir, yang ketiga, pertimbangan neraca pembayaran. Ketidakseimbangan neraca pembayaran dapat terjadi ketika ekspor lebih rendah daripada impor ataupun sebaliknya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ini melibatkan yang pertama, permintaan dan penawaran global, kemudian kondisi ekonomi dalam negeri, dan yang ketiga, investasi asing. Jadi, di sini saya akan membahas satu kasus yang mempengaruhi neraca pembayaran. Contohnya itu kasus pandemi COVID-19. Pada saat COVID-19, banyak negara mengalami dampak ekonomi yang signifikan, termasuk perubahan dalam neraca pembayaran mereka. Ada beberapa dampak yang terjadi pada saat COVID-19. Yang pertama itu penurunan ekspor dan impor, kemudian penurunan penerimaan devisa, volatilitas mata uang, ketidakpastian investasi, peningkatan utang luar negeri, peningkatan neraca berjalan secara negatif, investasi pemerintah, dan juga yang terakhir ada penggunaan cadangan devisa. Secara keseluruhan, dalam beberapa kasus, dampak ini dapat bervariasi tergantung pada seberapa baik negara dapat mengelola krisis dan menerapkan kebijakan yang efektif. Penting untuk diingat bahwa setiap negara dapat mengalami dampak yang berbeda-beda tergantung karakteristik ekonomi, kebijakan yang diadopsi, dan faktor-faktor lainnya. Baik, slide selanjutnya itu menjelaskan tentang exchange rates, definition and determinants, floating vs fixed rates, and exchange rates risks. Jadi, di sini itu menjelaskan tentang nilai tukar. Nilai tukar mengacu pada harga suatu mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lain. Ini mencerminkan seberapa banyak mata uang suatu negara dapat ditukarkan dengan mata uang negara lainnya. Faktor penentu nilai tukar itu adalah suku bunga, inflasi, stabilitas politik. Kemudian ada kurs mengambang vs kurs tetap. Kurs mengambang adalah sistem di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar yang berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan. Di sisi lain, kurs tetap melibatkan intervensi pemerintah atau bank sentral untuk menjaga nilai tukar tetap dalam kisaran tertentu. Keuntungan dan kerugian sistem nilai tukar mengambang dan tetap.
Kurs mengambang memberikan fleksibilitas dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi, tetapi juga dapat menyebabkan fluktuasi yang besar. Sementara itu, kurs tetap dapat memberikan stabilitas tetapi memerlukan intervensi yang terus-menerus dan dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Kemudian ada rasio nilai tukar. Rasio nilai tukar muncul dari fluktuasi nilai tukar mata uang perubahan. Tiba-tiba dalam nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis internasional, perdagangan, dan investasi. Meskipun ada risiko, fluktuasi nilai tukar juga menciptakan peluang, seperti keuntungan dari perubahan nilai tukar yang menguntungkan. Selanjutnya, mata uang Eropa atau euro. Mata uang Eropa atau euro adalah untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih erat di antara negara-negara Uni Eropa. Manfaat penerapan euro adalah peningkatan transparansi harga. Penggunaan mata uang tunggal dapat menyederhanakan perbandingan harga antar negara di zona euro, memudahkan konsumen dan pelaku bisnis, menyederhanakan perbandingan harga antara di negara euro. Yang kedua adalah tantangan zona euro. Hilangnya independensi kebijakan moneter. Negara-negara di zona euro tidak dapat mengontrol kebijakan moneter secara independen karena kebijakan moneter diterapkan oleh Bank Sentral Eropa atau ECB untuk keseluruhan zona. Yang ketiga ada masa depan euro. Analisis prospek, perkembangan ekonomi, stabilitas keuangan, dan perubahan politik di negara-negara zona euro akan mempengaruhi prospek euro. Analisis ini melibatkan evolusi pada potensi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, nilai tukar memiliki dampak yang signifikan pada operasi bisnis internasional, terutama bagi perusahaan pengimpor, pengekspor, dan perusahaan multinasional. Berikut adalah beberapa dampak utama nilai tukar pada operasi bisnis internasional. Yang pertama, pada perusahaan pengimpor, dampaknya pada biaya impor. Nilai tukar yang berfluktuasi atau berarti naik turun atau berubah-ubah dapat mempengaruhi biaya impor barang. Ketika mata uang domestik menguat terhadap mata uang asing, biaya impor cenderung meningkat. Sebaliknya, pelemahan mata uang domestik dapat mengurangi biaya impor. Lalu perusahaan pengekspor, dampaknya pada harga barang ekspor. Nilai tukar mempengaruhi harga barang ekspor. Kenaikan nilai tukar mata uang domestik dapat membuat barang ekspor menjadi lebih mahal bagi pelanggan asing, yaitu dapat mempengaruhi daya saing harga perusahaan pengekspor. Terakhir, pada perusahaan multinasional, dampaknya pada laporan keuangan. Perusahaan multinasional harus menghadapi risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi laporan keuangannya. Nilai tukar yang berubah-ubah dapat menyebabkan fluktuasi nilai, kewajiban, aset, dan laba rugi dalam mata uang asing. Saya akan menjelaskan tentang globalization atau globalisasi. Yang pertama itu ada definition and refer, yang dimana definisi dan deriver globalisasi. Globalisasi adalah fenomena integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia. Pendorong utama melibatkan kemajuan teknologi, terutama dalam komunikasi dan transportasi, yang merampingkan hubungan antar negara. Selain itu, liberalisasi perdagangan dan investasi membuka pintu bagi aliran modal dan barang secara lebih bebas. Yang kedua, itu ada impact on industries, yang mana dampak terhadap industri. Dampak globalisasi terasa di berbagai sektor industri. Sektor manufaktur mengalami perubahan dengan pergeseran produksi ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Industri jasa, seperti IT, dan keuangan mendapatkan keuntungan dari kolaborasi lintas batas. Di sektor pertanian, pola konsumsi global dan rantai pasokan makanan mengalami perubahan. Yang ketiga itu ada challenge and benefit atau tantangan dan manfaat. Tantangan globalisasi mencakup ketimpangan pendapatan di mana beberapa wilayah atau kelompok penduduk lebih mendapatkan manfaat daripada yang lain. Homogenisasi budaya menjadi keperhatianan karena pengaruh global dapat mengancam keberagaman budaya. Meskipun demikian, manfaatnya mencakup akses ke pasar baru, pertukaran ide, dan inovasi lintas batas. Right, I will explain about case study multinational and FDA. First, establishing multinational operations. Second, global supply chains. And last, positive and negative impact. Jadi, di sini menjelaskan tentang studi kasus multinasional dan PMA, penanaman modal asing. Membangun operasi multinasional, MNC, berinvestasi secara langsung di luar negeri untuk beroperasi di pasar global. Motivasi utama di balik investasi ini mencakup mencari peluang pertumbuhan, mengakses pasar baru, dan memperoleh keuntungan komparatif. Motivasi perusahaan multinasional melibatkan peningkatan pangsa pasar global dan keuntungan ekonomi melalui efisiensi produksi, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, atau teknologi yang canggih. Yang kedua itu ada rantai pasokan global. Rantai pasokan global MNC melibatkan jaringan pemasok, produsen, dan distributor di berbagai negara. Ini memungkinkan MNC untuk memproduksi dan mendistribusi produk secara efisien secara global. Rantai pasokan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antar negara, memanfaatkan keahlian khusus di berbagai wilayah, dan mengoptimalkan biaya produksi dan distribusi. Dampak positif dan negatifnya.
Dampak positifnya itu, ekonomi, MNC dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan menghasilkan pajak. Transfer teknologi dan keterampilan meningkatkan standar hidup melalui peluang pekerjaan, dan berkontribusi pada perkembangan komunitas lokal. MMC dengan praktik bisnis yang bertanggung jawab dapat memperkenalkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan. Namun, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu, MNC dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mendominasi sektor tertentu, menghancurkan bisnis lokal. Kemudian, ada resiko eksploitasi tenaga kerja, kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan, dan potensi kerusakan budaya lokal. Kemudian, beberapa MNC dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui praktik produksi yang tidak ramah lingkungan. Sebagai contoh kasusnya, Coca-Cola, sebuah perusahaan multinasional terkemuka, melakukan investasi langsung FDI di India, memanfaatkan potensi pasar yang sangat besar. Melihat pertumbuhan pasar minuman non-alkohol yang pesat, Coca-Cola menggunakan FDI untuk mendiversifikasi produk, menciptakan lapangan kerja, dan berkolaborasi dengan petani lokal. Selain memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat, investasi ini juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Studi kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara perusahaan multinasional, pemerintah, dan masyarakat setempat yang menekankan pentingnya tanggung jawab sosial berkelanjutan dalam PMA. Every day, we knowingly or unknowingly experience globalization. The worldwide movement of people, ideas, money, goods, data, drugs, weapons, computer and biological viruses, greenhouse gases, and more. This isn't new. People and goods have always moved around the world. The Silk Road, a network of trade routes stretching from the Mediterranean Sea to East Asia, facilitated the spread of fabrics, spices, art, weapons, technology, ideas, and disease over thousands of years. What is new, however, is the scale, velocity, and range of these flows across borders. Think about the speed at which an infectious disease like Ebola or Zika can spread around the world, or the reach of a financial contagion like the crisis of 2008. Look at your smartphone and think about the global coordination it took to produce. The interconnectedness of the modern world allows ideas, behaviors, styles, products, and news to spread more quickly and broadly than during any other period of history. But globalization's effects are complex. What represents an upside for some people might represent a downside for others. Technology, for example, allows billions of people to contact friends and access news from around the world. International supply chains, the networks that turn raw materials into finished items, produce and distribute goods more quickly and cheaply than ever. But the pace of technological innovation has also led to the automation of manufacturing processes, which eliminates jobs. Trade is another example. Between 1970 and 2015, global exports and imports of goods each multiplied more than 50 times. More imports lead to increased consumer choices and reduced prices, and more trade can strengthen ties between trading partners and promote peace, security, and growth. But more trade opportunities and technological advances mean many corporations choose to shift their operations to countries where the labor and natural resources are cheaper. And the individuals and companies that can take advantage of international resources experience outsized gains, which widens the growing gap between the rich and the poor. The effects of globalization, both negative and positive, are a reality. No one can opt out entirely. But governments have many options for responding. They can choose how open or closed they want to be towards trade, investment, visitors, immigrants, refugees, internet traffic, and more. Governments can also contend with globalization through collective rather than national responses. A set of international institutions and other arrangements has emerged to manage globalization. Although some countries view globalization as a threat to local identity, culture, or social and political norms, no country can be entirely self-sufficient. The challenge is for individual governments and the world collectively to promote globalization's benefits while effectively helping the individuals and countries that globalization hurts the most. Nah, maksud dari video di atas adalah kita hidup di dunia yang semakin terhubung dan saling bergantung. Globalisasi menyentuh setiap aspek kehidupan kita, mulai dari produk yang kita beli, makanan yang kita makan, hingga cara kita berkomunikasi satu sama lain. Globalisasi juga terkait dengan beberapa masalah terbesar yang kita hadapi di era modern, termasuk perubahan iklim, perdagangan, dan terorisme. Terjadinya hubungan dengan negara-negara dan pasar di seluruh dunia mempunyai manfaat dan kerugian, sehingga globalisasi mempunyai pihak-pihak yang mendukung dan menentangnya.
Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi kita dan pilihan yang kita buat. Pendidikan CFR atau Certified Financial Report atau laporan keuangan yang bersertifikat adalah inisiatif dalam Dewan Hubungan Luar Negeri yang bertujuan untuk membuat kebijakan luar negeri yang kompleks dan isu-isu internasional dapat diakses oleh siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi melalui produk pendidikannya. Okay, thank you for watching our video about international markets and globalization. See you and goodbye.